Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang kedua. Kita akan berbicara dalam mata kuliah manajemen operasional tentang pengembangan produk baru ya, tentang pengembangan produk baru. Di mana tentang pengembangan produk baru ini kita akan berbicara tentang berbagai macam dari langkah-langkah bagaimana sih mengembangkan produk baru tersebut. Bermulai dari kita bagaimana mencari gagasan atau mencari ide produk baru apa yang mau kita buat ya, yang mau kita rancang. Kemudian yang kedua, kita menseleksi produk ya, kita seleksi produknya dan mulai dari kita berbicara masalah potensi pasar. Nah, potensi pasar ini adalah menjadi hal penting ya di dalam memutuskan untuk membuat produk baru. Di mana produk baru tersebut dengan potensi pasar yang besar, permintaan pasar yang lebih besar, maka produk tersebut itu sudah ada pasarnya. Jika sudah ada pasarnya, maka produk tersebut itu tidak akan kehilangan dari customer mana yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nih setelah menseleksi produk ini, setelah melihat potensi pasar yang cukup animo masyarakatnya tinggi ya, kemudian kita membuat yang namanya kelayakan finansial. Keuangannya bagaimana, keuangan perusahaan, kemampuannya bagaimana dengan adanya kelayakan finansial yang baik, sehingga kita bisa memproduksi produk yang baru. Kemudian setelah itu apa? Menyesuaikan operasinya. Gimana sesuaian dalam hal mengoperasikannya, dalam hal membuat produk tersebut. Jika itu sudah siap, maka selanjutnya masuk ke dalam desain produk pendahuluan. Dengan menggunakan produk uji coba, produk kemudian dibuat, kemudian sampai dengan output ya, kemudian inputnya diproses sampai terjadi output, kemudian produk tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada calon customer dan dia akan bisa menikmati produk yang baru tersebut sehingga sampai dengan berapa lama diberikan dengan menggunakan gratis dulu sehingga nanti mau tidak mau ketika berkembang dan sudah layak dan sudah merasakan ada kebaikan atau mungkin sudah ada perubahan yang signifikan, maka selanjutnya kita lakukan dengan pengujian yang ada. Setelah pengujian yang ada masukan, ada koreksi dari berbagai macam calon customer tersebut. Kemudian kita membuat desain akhir, desain finalisasi, sehingga desain tersebut itu siap untuk dipasarkan ke masyarakat atau ke calon customer yang ada. Nah, selanjutnya kita bagaimana berbicara tentang yang namanya perancangan proses. Di mana perancangan proses ini, dimensi klasifikasi proses produksi adalah aliran produk ya, atau urutan operasi-operasi. Ada 3 tipe aliran di sini. Yang pertama adalah aliran garis. Di mana aliran garis ini adalah aliran yang produknya mempunyai standarisasi tersendiri dan mengalir dari satu operasi atau tempat kerja ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah aliran garis. Yang kedua adalah aliran intermiten. Aliran intermiten ini adalah pola aliran intermiten ini biasanya sangat fleksibel dalam perubahan volume atau jumlah produk yang ada. Karena operasinya menggunakan peralatan serbaguna dan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi. Nah, ini adalah aliran intermiten. Yang ketiga adalah aliran proyek, di mana aliran ini digunakan untuk memproduksi produk-produk khusus ya atau unik. Biasanya setiap unik produk ini dibuat ya sebagai suatu barang yang tunggal. Nah, kalau tunggal berarti barang ini diproduksinya langka, hanya dia saja. Ini adalah perancangan untuk proses. Kemudian ini adalah berbagai macam jenis ya perbedaan-perbedaan yang ada. Mulai dari sini adalah perbedaan secara karakteristik ya proses ini bagaimana. Nah di sini ada karakteristik perbedaan dari produk ya. Dilihat dari tadi adalah perbedaan dari garis ya intermiten sama proyeknya bagaimana. Kalau lihat produk yang pertama di sini kita berbicara masalah tipe order. Tipe order kalau garis ya adalah continue atau kumpulan besar. Kemudian kalau intermiten adalah berupa kumpulan, kalau proyek biasanya tunggal ya, unit tunggal. Kemudian bagaimana dilihat dari aliran produknya? Kalau garis adalah berurutan ya, kalau intermiten adalah berpola tetapi tidak pasti. Kemudian bagaimana kalau proyek? Proyek ini tidak ada ya untuk aliran produknya. Kemudian variasi produknya bagaimana? Variasi produknya di sini biasanya garis itu adalah rendah.
Kemudian intermiten adalah tinggi, kemudian proyek adalah sangat tinggi nih kalau proyek. Kemudian bagaimana dengan tipe pasar? Tipe pasar garis adalah massa ya, dari masyarakatnya bagus. Kemudian intermiten adalah biasa berdasarkan dari pesanan. Kalau proyek ini khusus ya, unik permintaan dari tertentu ya, dari perusahaan tertentu. Nah, bagaimana kalau dilihat dari tenaga kerjanya? Lihat tenaga kerjanya, kalau keterampilan, kalau garis adalah rendah, kalau intermiten adalah tinggi ya pekerjanya, kalau misalnya proyek juga tinggi kemampuan yang dibutuhkannya. Kemudian bagaimana tipe kegiatannya? Tipe kegiatannya, kalau garis adalah bersidat pengulangan ya, otomatis banyak hal yang harus diulang-ulang sehingga kebutuhan yang diinikan dengan menggunakan siklus secara berulangan. Kemudian bagaimana dengan intermiten? Intermiten ini keterampilannya yang dibutuhkan sangat tinggi. Tinggi ya. Bersama juga dengan proyek juga tinggi kebutuhannya. Karena keterampilan tenaga kerja di sini mau tidak mau harus memiliki keterampilan yang lebih baik lagi. Kemudian bagaimana tipe kegiatannya? Tadi adalah pengulangan ya. Kemudian kalau intermiten dan proyek itu tidak rutin. Kenapa? Karena permintaannya itu khusus dari perusahaan tertentu yang memang membutuhkan tenaga profesional di dalam tipe kegiatan untuk menyelesaikan berbagai macam proses mana yang akan dibuat dalam produksi tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau lihat dari upah, berarti kalau garis adalah rendah upahnya ya, karena dia juga lihat keterampilan juga tidak terlalu tinggi, secara otomatis profesional juga agak rendah di sini. Kemudian intermiten ini juga tinggi nih, sama dengan proyek juga tinggi. Selanjutnya kalau lihat dari kapital gimana? Kalau lihat dari kapital, investasinya tinggi untuk garis ya, karena dia membutuhkan uji coba terus-menerus. Tetapi kalau intermiten juga menengah ya, karena dia separuh karena dia masih dengan perusahaan tersebut ya, inline. Kemudian kalau proyek ini rendah, karena dia langsung karena tenaga profesional yang sudah punya pengalaman yang lebih, sehingga investasi yang dibutuhkan untuk kapital ini dirasa lebih aman. Kemudian lihat dari persediaan bagaimana, persediaannya rendah ya kalau untuk yang garis, intermiten adalah tinggi, kemudian untuk proyek adalah tingkat menengah. Bagaimana peralatan yang digunakan? Peralatan yang digunakan kalau garis adalah dia punya mesin khusus, sementara intermiten dia lebih ke arah serbaguna ya, banyak yang digunakannya. Bersama juga dengan proyek banyak yang digunakannya dengan menggunakan berbagai macam hal atau mungkin kemampuan peralatan yang khusus tadi. Kemudian selanjutnya, bagaimana nih sekarang kalau dalam hal keputusan? Keputusan dalam mendesain adanya produk. Nah, dalam mendesain produk, biasanya aspek yang dibutuhkan ini adalah aspek produk ini. Dalam aspek produk, ada 3 aspek ya yang perlu diperhatikan, yaitu bertujuan pada manfaat. Fokusnya pada manfaatnya bagaimana. Dengan manfaatnya yang ada, dalam aspek manfaat ini, produk dapat dilihat ya, pada manfaat, baik itu dilihat dari penggunaannya bagaimana, kemudian manfaat psikologisnya bagaimana, manfaat dalam mengatasi masalahnya bagaimana. Ini adalah aspek produknya, dilihat dari bertujuan orientednya pada manfaat. Kemudian yang kedua adalah visualisasi produk. Bagaimana dalam aspek visualisasi produk ini dapat dilihat pada atribut-atribut dan kesenjangan produk. Ada kualitas produk, ada corak produk, ada kemasan, ada label produk ya, ada merek dan sebagainya. Nah, ini kita memvisualisasikan produk yang ada ini sehingga produk ini bisa menjadi produk yang memiliki keistimewaan atau keunikan dari produk tersebut sehingga kualitas yang ada ini menjadi ciri khas dan produk tersebut laris di pasaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan cara menambah nilai produk? Dengan menambah nilai produk, dalam menambah nilai ini dapat dilihat ada tidak garansinya. Kalau ada garansi, berarti produk tersebut itu ada jaminan. Ada jaminan jika tidak ada kesalahan dari seorang customer atau seorang user pengguna di sini, maka dapat diganti dengan barang yang baru dan sebagainya. Kemudian ada lagi kemudian instalasi ya, ada juga pengiriman juga lebih mudah, ketersediaan di pasar juga lebih banyak. Kemudian layanan purna jual, ketika kita mau menjual atau menukar kembali, maka produk tersebut mempunyai nilai tambah yang sama sehingga tidak ada kerugian yang terlalu tinggi terhadap seorang user atau seorang customer. Kemudian yang kedua berbicara setelah aspek produk, keputusan dalam mendesain produk yang kedua adalah dengan cara modular design. Nah, bagaimana dengan modular design ini? Kita dapat mengembangkan serangkaian komponen-komponen produk ya, dasar yang dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda. Nah,
Dengan cara menjumlah rakit dan produk yang berbeda-beda di sini, berarti kita bisa nih membuat desain-desain yang lebih bagus lagi sehingga dapat dirakit menjadi berbagai macam sejumlah besar produk yang berbeda-beda tadi. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara apa? Diversifikasi. Apa itu? Usaha yang menambah dan memperluas macam produk ya yang dibuat, yaitu diversifikasi ya, konsentrik, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Nah ini dilihat lebih ke arah mana konsennya, apakah horizontal, apakah orientasi terhadap orang-orang konglomerat yang lebih banyak mereka mempunyai suatu ide, mempunyai suatu modal, sehingga mereka bisa mendesain dengan produk-produk baru, dengan inovasi baru yang tidak kalah dengan pesaing-pesaing atau mungkin produk yang bermunculan baru itu. Kemudian yang keempat adalah keputusan untuk bisa mendesain ini dengan cara membuat standarisasi. Dengan membuat standarisasi, maka proses penentuan spesifikasi ukuran ya, baik itu bentuk, baik itu karakteristik lainnya pada barang yang dibuat, dia punya standarisasi. Biasanya ini punya barang-barang non standar, kecuali bila seseorang pelanggan tadi memesan secara khusus. Nah ini kalau dia punya proses verifikasi ukuran yang berbeda. Nah ini biasanya permintaan khusus yang memang dibuat tergantung pesanan gitu. Kalau dibuat tergantung pesanan, berarti barang tersebut adalah barang yang langka, yang memiliki standar lebih tinggi dibandingkan standar pabrik atau standar perusahaan. Keuntungannya apa standarisasi ini? Keuntungannya adalah kita mengurangi macam, mengurangi tipe, mengurangi ukuran-ukuran berbagai macam barang mentah yang harus dibeli, dan berbagai barang yang harus diproduksi. Tapi ini permintaan dari customer atau dari user, mau tidak mau keuntungannya akan lebih tinggi ya, karena kita membuatnya sesuai dengan apa yang dipesan oleh user tersebut. Terus bagaimana kelemahannya dari standarisasi ini? Kelemahannya adalah biasanya banyak perusahaan, terutama produksi-produksi barang rakitan ya, yang tidak menerima standarisasi industri karena mereka menemukan bahwa penggunaan komponen lebih baik ya bagi mereka daripada penggunaan komponen standar. Karena mereka biasa mereka mempunyai standar yang tinggi, sehingga komponen yang dibutuhkan atau yang diminta pun biasanya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga perusahaan harus mempunyai waktu lebih untuk melayani user tersebut. Itu kelemahannya. Tapi kalau dari keputusan dalam mendesain ini, dari standarisasi ini dianggap dia lebih aman, lebih menguntungkan terhadap permintaan dari pasar itu, apa permintaan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kelima adalah keputusan dalam mendesain ini dengan menggunakan konsep yang namanya reliabilitas atau keandalan. Apa sih reliabilitas atau keandalan? Ini adalah probabilitas bahwa suatu komponen atau produk akan rusak pada waktunya tertentu di bawah kondisi penggunaan yang normal di sini. Nah, ini adalah dari peluang atau mungkin salah satu ini ya, probabilitas di mana satu dengan yang lainnya produk tersebut akan mengalami keausan atau kerusakan jika kita menggunakan jangka waktu yang lama. Atau itu adalah hak pakai ya, hak guna pakai. Nah ini dia akan menciptakan yang namanya masa hidup. Nah masa hidup ini mau tidak mau dalam suatu komponen tersebut dia mempunyai batas maksimum dalam penggunaannya itu berapa lama. Gitu. Dalam reliabilitas dapat dilihat dari berbagai macam aspek yang ada. Ya, yang pertama, lama atau umur kehidupan yang diperkirakan seperti apa, berapa lama dia masa masa hausnya atau masa pakainya, berapa jam, berapa lama dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melihat kondisi penggunaan produk. Nah, biasanya juga produk yang dijaga dengan baik oleh seorang user atau seorang konsumen, dia rasa juga penggunaannya lebih baik ya, tidak sembarangan, cara mematikan, cara memakai sesuai dengan standar dan SOP yang ada, maka mau tidak mau barang tersebut akan lebih punya daya hidup lebih lama dibandingkan yang pemakaiannya jorok ya. Kemudian yang ketiga adalah komponen-komponen industrial dan produk-produk keseluruhannya bagaimana. Komponen di dalamnya itu kan berarti merupakan produk gabungan dari berbagai macam PT, dari beberapa perusahaan atau pabrik, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian digabungkan jadi satu dan produk itu menyatu dalam suatu barang atau dalam suatu alat elektronik atau barang misalnya mobil atau lainnya. Sehingga komponen tersebut itu merupakan komponen gabungan. Di mana komponen semuanya baru, kemudian digabungkan, dirakit
sehingga menjadi suatu barang atau suatu jasa yang bisa dinikmati oleh user atau seorang konsumen. Kemudian yang keempat adalah derajat kerusakan produk. Bagaimana nih kerusakan produknya, derajatnya? Apakah dia bertahan sampai berapa lama? Biasanya ada tuh masa penggunaan berapa lama dia menyala dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah melakukan pemeliharaan, terutama adalah pemeliharaan yang preventif, pemeliharaan yang terjaga. Bagaimana orang memakainya, meletakkannya, ya, membersihkan dan sebagainya, sehingga produknya itu menjadi produk yang lebih baik, jadi produk yang lebih awet ya dibandingkan produk yang sembarangan digunakan. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang faktor-faktor yang berhubungan dalam keputusan perancangan jasa. Nah, sekarang jasa. Gimana dengan perancangan jasa ini, lini pelayanan jasa yang ditawarkan itu bagaimana? Nah, organisasi jasa biasanya harus punya suatu keputusan di mana seberapa luas lini pelayanan yang akan ditawarkan. Bagaimana dengan menggunakan konsep 3S ya, senyum, sapa, santun, dan sebagainya. Ini ditawarkan agar apa? Agar pelayanan yang diberikan atau ditawarkan oleh suatu produk atau suatu jasa tersebut, dia mempunyai suatu efek yang lebih berharga dan orang yang dilayaninya merasa lebih dihormati dan dihargai, dan kita lebih fleksibel dan kita lebih ini ya, lebih ibaratnya lebih menghargai dan orang akan nyaman dengan apa yang kita tawarkan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan pelayanan jasa. Bagaimana nih ketersediaannya? Dari perancangan jasa atau para manajer ini perlu mempertimbangkan ya kapan jasa itu harus disediakan, berapa lama waktunya dalam hal penyediaan barang tersebut. Dengan penyediaan yang ada, dengan pelayanan yang ada, mau tidak mau dia ketika kita merancang barang tersebut nih akan siapnya kapan untuk kita berikan kepada user atau permintaan dari konsumen tersebut. Sehingga barang yang diminta tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah dipertimbangkan atau mungkin diminta oleh user atau konsumen. Kemudian yang ketiga adalah garis tunggu. Garis tunggu dan kapasitas pelayanan jasa itu bagaimana? Ini adalah merupakan salah satu pertimbangan ya yang paling penting ya dalam kita mendesain jasa adalah waktu yang harus dikeluarkan konsumen untuk menunggu dan dilayani. Keputusan dalam menyangkut trade off ya, ini antara biaya penyedia kapasitas pelayanan yang lebih besar untuk mengurangi waktu tunggu. Nah, biasa waktu tunggu ini harus ada kita stok. Jadi stoknya berapa, sehingga ketika ada seorang customer atau user yang minta dengan waktu yang cepat, kita ada stok yang bisa kita berikan, yang bisa kita inikan, sehingga waktu tunggu untuk mendapatkan produk barang jasa tersebut, permintaan dari user kita tetap terjaga dengan baik gitu ya. Tapi waktu tunggu pun sama ya. Dalam hal ini perusahaan atau manajer produksi mau tidak mau dia harus berpikir bagaimana agar barang tidak banyak menumpuk di gudang sehingga akan menimbulkan masa kadaluarsa yang lebih tinggi dibandingkan menumpuknya yang ibaratnya yang efektif dan efisien gitu loh. Kita lihat penjualannya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, berapa permintaannya, sehingga kita akan memberikan stoknya itu sesuai dengan apa yang pertimbangan perkembangannya apa nih yang untuk diinikan ya, diberikan standar dengan garis tunggu yang tidak terlalu lama sehingga barang aman dari masa expired. Kemudian yang keempat adalah tingkat pelayanan. Nah, bagaimana tingkat pelayanan ini suatu organisasi ini harus punya pertimbangan ya untuk menyeimbangkan antara tingkat pelayanan yang diberikan ya kepada para langganannya ini dengan kebutuhan yang ada sehingga dia bisa beroperasi secara ekonomik pada saat yang sama. Nah, ini disiapkan. Sehingga faktor-faktor dalam keputusan merancang jasa ini dapat diatasi dengan baik ya. Kenapa? Karena jasa tidak berupa barang. Jasa tidak berwujud. Jasa adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada seorang customer tersebut merasa puas, dengan kepuasan yang ada itu mereka akan kembali membeli dan memutuskan ya. Tapi kalau berupa barang itu yang jelas terlihat kita pakai, kita beli, kita gunakan. Nah, ketika gak ada komplain dan segala macam dan juga diberikan garansi dan sebagainya. Tapi kalau jasa lain karena dia berupa pelayanan. Yang pelayanan mau tidak mau kebutuhannya mereka adalah yang dilayani. Seperti misalnya penginapan hotel. Nah, hotel juga sama kan, jasa. Di mana hotel ini orang ketika dia
menginap di hotel tersebut, di kamar tersebut, dia bisa menikmati pelayanan dan segala macam fasilitas yang ada di hotel tersebut tanpa dia harus membawa hotel tersebut ke rumahnya kan. Dia hanya menikmati, dia merasa nyaman, dia rasa puas, maka dia akan buy back, dia akan beli kembali kan kepada jasa yang ditawarkan. Atau jasa jasa yang berhubungan dengan lainnya gitu ya. Misalnya jasa tentang pelayanan atau mungkin tentang ini misalnya. Kita misalnya kalau membayar pajak kendaraan itu kita malas ngantri dan sebagainya. Ada kita jasa namanya biro jasa dalam hal pembayaran pajak dan sebagainya. Nah, kita kan dengan melihat itu, kita bisa nih dengan menggunakan jasa pelayanan biro jasa tersebut, setelah kita membayar dengan ada kelebihan jasa yang dinominalkan oleh biro jasa tersebut kepada kita, dan itu satu hari selesai misalnya, sehingga kita tidak berlama-lama dan kita pun masih bisa bekerja normal tanpa harus meninggalkan aktivitas keseharian kita. Nah, itu adalah jasa yang diberikan, sehingga pelayanan yang diberikan pun harus tetap dijaga dengan baik. Itu ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kedua ini. Kita berbicara tentang bagaimana sih kita mendesain produk baru ya, yang mau didesain sehingga produk baru tersebut bisa memenangkan, tetap terjaga dari pasar yang ada di situ. Sampai sini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.